Oke. Jadi tadi ya sudah saya sampaikan bahwasanya gunanya MGMP atau komunitas adalah salah satunya itu. Kemudian tadi ada asesmen. Nah udah asesmen itu kalau misalkan siswanya terlalu banyak, kalau kita melakukan observasi ya sudah. Kalau triknya itu bisa buat catatan saja. Yang paling, maksudnya paling baik sikapnya seperti siapa, yang kurang paling kurang baik siapa. Itu nanti bisa buat catatan. Itu. Itu nanti yang paling sering muncul yang baik itu bisa diberikan feedback atau umpan balik seperti apa. Yang kurang baik juga harus kasih feedback seperti apa. Itu. Karena kalau kita mengobservasi sampai tahu lomba observasi siswa itu banyak loh. Kalau satu guru mengobservasi pada waktu pembelajaran mengajar saja materi itu, kalau kita ngajarkan itu agak susah. Mengkondisikan siswa manajemen kelas itu agak susah. Belum nanti kita harus observasi. Maka dari itu, cukup kalau dari saya, pengalaman saya adalah kita coba nyatet buat catatan sendiri atau catatan harian. Itu bahwasanya siapa yang observasinya paling bagus, yang kurang bagus, tapi semuanya harus diberikan feedback. Itu. Feedbacknya seperti apa? Nanti coba belajar sendiri. Jangan sampai anaknya nakal itu jangan dikata-katain kamu nakal ini nggak boleh. Kita sebagai guru nggak boleh mengatakan kamu nakal ndak. Tapi tetap bagaimana cara kita memberikan feedback itu secara positif. Itu saja. Mungkin itu dari saya. eh dari teman-teman ada yang ditanyakan? Tadi ada holistik sama analitik ya, rubrik itu ya. Bedanya apa ya? Mungkin dari teman-teman bisa bantu juga jawab kapan kita menggunakan rubrik holistik, kapan kita menggunakan rubrik analitik. Nah, rubrik itu memudahkan kita dalam melakukan penilaian. Kenapa? Terutama rubrik itu adalah rubrik untuk project, untuk soal-soal uraian, ya. Kalau soal pilihan ganda mah gak usah pakai rubrik-rubrik, tinggal aja kalau misalkan soalnya kesukarannya bagaimana nilainya 10 ini kalau salah 10 kalau benar 10 kalau salah pasti nol tinggal begitu kalau pilihan ganda kalau uraian tidak atau project itu beda. Lantas bedanya apa rubrik analitik sama holistik? Kapan kita menggunakan? Kalau rubrik holistik itu digunakan ketika guru ingin menilai hasil kerja siswa secara keseluruhan dengan dan cepat, Pak. Sedangkan kalau rubrik analitik itu digunakan ketika guru ingin menilai setiap aspek secara lebih detail. Oke, siap sebentar sebentar ya. Oke, itu coba saya berikan sedikit gambaran. Ya, tadi saya cari di jurnal dan ada di buku juga. Ini ada buku yang bagus ya dari dosen Unikama. Jangan-jangan teman saya sendiri, Rosita. Saya nemu ada yang bagus. Kalau ini asesmen ya. Kalau contohnya rubrik tadi yang ini. Ini saya nemu di jurnal. Ini ada, ini kelihatankah atau kurang besar? Ini ada rubrik analitik. Jadi orangnya ini ingin melihat apa hasil dari kuisnya, kuis yang diberikan. Kebetulan ini mata kuliah aljabar linier kelihatannya. Ini kalau analitik, aspek untuk penilaian satu, langsung aja dikasih skor maksimalnya 20, ini 20, 20, 20, itu begitu.
Ya, itu per aspek. Kalau holistik kayak seperti ini, per kriteria, ya. Kalau satu itu gimana, dua tadi sudah disampaikan. Kalau yang analitik ini keseluruhan kayak gini, tuh pasti banyak contohnya banyak sekali. Nanti tinggal belajar belajar sendiri. Ini sekali lagi kalau analitik itu secara keseluruhan, toh. Ah, ini nanti skornya maksimalnya 20, ini maksimalnya 20. Ini salah satu contohnya. Jadi ini keseluruhan. Yang penting maksimalnya 20, ini maksimalnya 20. Kalau ini enggak, ini per kriteria, tapi yang penting ada nilainya ada 1, 2, 3, 4. Pak, untuk satu ini gimana kurang? Ada yang menyatakan bahwasanya kayak seperti ini itu masih kurang baik, bisa dideskripsikan. Kurang itu kurangnya gimana, cukup itu gimana, baik itu gimana, sangat baik itu gimana, harusnya dideskripsikan dengan baik. Khawatirnya nanti kalau rubrik itu digunakan oleh orang lain, nanti nilainya pasti beda. Jadi rubrik itu dikatakan baik jika nanti rubrik itu digunakan oleh orang lain, maka hasil penilaiannya itu hampir sama. Dengan kata yang lain apa? Tadi ada tulisan di PPT teman kalian ada namanya reliable. Itulah yang namanya reliable. Jadi rubrik penilaian yang baik adalah ketika digunakan oleh orang lain berulang kali, maka hasilnya akan ada kesamaan lah seperti itu. Itu adalah namanya reliable. Itu. Itu terkait tentang rubrik analitik sama holistik. Belum rubrik yang lain. Nanti silakan mungkin sudah dapat mata kuliah evaluasi pembelajaran belum? Ini Pak, semester 4 ini. Diajarkan taksonomi belum? Sudah. Macam-macam asesmen. Yang Macam-macam asesmen sudah ya. Nanti diagnosis, ya, formatif sama sumatif itu. Ya, barangkali yang ini kayak seperti project apa, kemudian bagaimana cara membuat project, bagaimana cara membuat asesmennya, sampai pada nanti itu kalau bisa minta diajarkan untuk membuat apa kayak daya pembeda apa itu menggunakan Excel atau SPSS. Harapannya ke sana. Sampai pada validitas reliabilitas. Tuh. Itu masuk di evaluasi. Tapi memang cakupannya banyak evaluasi itu. Ya, itu. Gak apa-apa nanti saya berikan gambaran. Sebenarnya ini masuk asesmen, masuk evaluasi. Ya, itu adalah rubrik analitik sama holistik. Dan ini ada beberapa asesmen di pembelajaran matematika. Ya, entah dikatakan bagus atau otentik atau bagaimana, bisa dilihat sendiri kayak seperti ini asesmennya. Bagus. Artinya langsung kontekstual jam ini. Beda kalau kita apa, membuat asesmen itu. Apa yang diketahui ini? 2 tambah 3 sama dengan berapa? Ah, begitu pada umumnya begitu. Karena anak-anak sudah terbiasa seperti itu, yang hal langsung pada simbolnya, langsung pada angkanya, akibatnya ketika anak-anak itu diberikan soal cerita atau written text, mereka akan kesulitan. Iya. Apalagi coba dikasih gambar, mereka menafsirkan gambar kayak seperti ini. Pasti kesulitan karena memang biasanya tentukan min, tentukan median, tentukan modus. Begitu soal-soalnya. Kemarin sampai sempat me, menganalisis soal-soalnya yang diberikan oleh guru. Lihat nggak soal yang diberikan oleh guru? Apakah ada soal kayak seperti ini, ada mengajak siswa untuk berpikir open-ended namanya ya, terbuka, ataukah sebutkan, ataukah tentukan, ataukah seperti itu saja? Gimana soal-soalnya? sebutkan, jelaskan gitu sih Pak. Tuh, pada umumnya begitu. Dia anak kalau terbiasa soal seperti itu, Samen Taus, AKM, pasti kesulitan. Hmm. Ini ada beberapa contoh yang bagus.
ada juga yang contoh dari eh, buku prosa saya yang almarhum itu bagus. Pada umumnya ya kayak gini Ki. Tentukan hitunglah A, hitunglah B, begitu toh. Mereka pakai Pitagoras, weh, itu langsung aja menerapkan rumus tanpa berpikir panjang, tanpa menggunakan penalaran mereka. Si nomor dua kelihatan enggak? Kelihatan? Iya, Sorry, sorry. Ya, Kelihatan ya? iya Ini Pak. sutra, sutra ada orangnya, sutra. Halo, sutra. Ada Pak, ada. Nomor dua itu X-nya berapa, sutra? X-nya berapa? Oke. Kalau menurut Ina, berapa X-nya? sebentar Pak. 25 Pak. 25. Dari mana? Yang sisi menentukan dari sisi yang persegi yang terkecil ini. Yang Mm-mm. kanan itu kan diketahui luasnya kan 25 cm kuadrat. Mm-mm. Jadi kita bisa tahu panjang sisinya itu tinggal diakar 25 gitu, sama dengan Mm-mm. 5. Terus. Kemudian garis putus-putus ini kan membentuk segitiga siku-siku, Pak. Mm-mm. Dan ini merupakan sisi miringnya. Jadi kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Kan ini alasnya udah ada 15 cm. Sudah Iya. diketahui ini 15 cm. Terus yang alas horizontalnya yang gabungan lebar persegi yang besar sama persegi yang kecil itu tinggal dijumlahkan saja 15 ditambah sisi yang terkecil tadi ada 5 kan. Jadi 20 cm. Kemudian yang diketahui tadi yang tinggi segitiga vertikal sama yang sisi horizontalnya itu
dimasukkan ke teorema Pythagoras, akar 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat untuk menemukan sisi miringnya ini. Iya, Gitu. iya 25 ya. Ketemu 25. Iya. Oke. Kalau kalau menurut saya kayak soal seperti ini itu masih bisa dipoles sebenarnya. Misalkan kayak gini, pertanyaan bisa diganti. Misal Ferry berpendapat bahwasanya nilai X yang memenuhi memenuhi adalah 25 cm. Apakah kalian setuju dengan pendapat Ferry? Buktikan alasan kalian. Nah, bisa dibuat kayak seperti ini. Jangan langsung tentukan nilai X begitu. Jadi bisa dibuat dimodifikasi lah sehingga soalnya itu. Jadi di ini namanya ada evaluasinya. Dia dikatakan setuju atau tidak itu jadi mereka mengevaluasi. Kalau di taksonomi belum itu nanti bisa menuju ke kalau kita bisa memodifikasi bisa sampai pada C5 Iya, ya, evaluasi Celine. gitu. Ya, mungkin itu saran saya itu. Oke. Next itu nanti bisa di belajar-belajar lah. Ini ada ya asesmen ya, tapi yo ini ki entah dikatakan bagus atau tidak karena saya tidak ini ada contohnya. Banyak ada rubriknya sendiri. Kalau rubrik penilaian untuk project ini ada. Ini contohnya. Kalau memang sampean perlu nanti saya kirim di grup. Mungkin itu dari saya. Oke. Ada yang ditanyakan dari teman-temannya. Jadi next itu kalau bisa itu dikasih contohnya langsung ya. Nanti biar teman-temannya nggak membayangkan. Khawatirnya yang dibayangkan itu tidak baik. Gitu ya. Iya. Oke. Oke, untuk apa ini mau dilanjut apa stop ataukah mau besok atau lusa atau gimana? Yang penting jangan hari Sabtu dan Minggu malam. Monggo kesepakatan di grup ya. Kesepakatan di sini boleh langsung biar langsung gitu. Kalau mau sekarang ini sudah jam 9. Kalau mau besok monggo bisa malam atau hari besok itu hari Kamis ya? Bisa. Jumat bisa. Sekalian mungkin saya tak ngopi di warkop mungkin ya. Ya monggo silakan deh. Yang penting jangan hari Sabtu malam dan Minggu malam. Kalau Senin malam monggo. Yang hari Senin itu monggo diganti silakan. Mau Senin malam kayak Selasa, Rabu. Saya insya Allah bisa. Ya itu ya. Gimana? Saya putuskan untuk yang kurikulum, mata kuliah kurikulum. Baik, Bapak ini masih didiskusikan. Oke, siap. Saya kirim di grup yang ini. Bapak kalau semisal di Jumat malam, apakah panjenengan bisa, Pak? Oh, Jumat malam bisa saja saya. Jumat bisa.
Free, insya Allah. Boleh di Jumat malam saja, Kakak. Oke, siap. Monggo, insya Allah bisa kalau Jumat malam. Nanti saya dikabari lagi, saya diingatkan ya. Sorry ya. Hmm. Maklum, saya itu orangnya pelupa. Itu jeleknya saya itu salah satunya pelupa. Ya, mungkin itu. Terima kasih adik-adik karena sudah eh, bersedia untuk kuliah. Eh, Meskipun waktunya ya seperti ini, yang penting tetap semangat untuk belajarnya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk urusannya. Dari saya rasa cukup. Dari yang presentasi, terima kasih. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, Terima oke. kasih, Bapak. Iya, terima kasih.